siapa sih orang yang nggak pingin sukses? Siapa yang nggak pingin merubah nasib? Siapa yang nggak pingin dari mekanik terus punya bengkel sendiri? Pasti ya, kalau orang normal ya pasti semua pingin kan? Benar nggak? Sama ketika saya buka bengkel itu kan saya harus mikir bahwa kamu ikut saya, tapi kan nggak selamanya kamu ikut saya. Kamu ikut saya juga, saya gini loh, intinya ketika kita memulai sesuatu, memulai buka usaha itu, ya saya butuh sekali karyawan. Iya, jujur ya saya sangat membutuhkan karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SBM Channel. Ini malam minggu, nyantai, ngobrol. Apa yang mau dibahas? Sama kan bengkel ora cuma satu. Terus Saman ya nggak tahu nang kerjaan bengkel Saman setiap hari kan. Nggak cuma satu. Terus kok iso maksudnya tertata, terus ya terpantau semua bengkel istilahnya kan. Mesti kan nek ora ditunggoni kuwi mesti ya kadang ora tertoto, iso los, iso ya mesti masalahnya neko-neko lah Mas. Tapi kok ya iso sejalan, iso ketoto, iso tanpa dipantau secara langsung lah kuwi. Ya ngene, maksudnya gini. Istilahnya bengkel gue kan nggak ada yang saya tungguin. Ngono toh. Maksudmu gimana caranya bengkel itu bisa jalan, tapi aku gak nungguin gitu loh. Benar. Yo pertama memang kan butuh proses. Kita kan yang namanya buka bengkel itu kan nggak bisa langsung ketika kamu buka terus langsung tertata. Kan nggak bisa seperti itu. Jadi yo pelan-pelan ketika kita buka yo pertama ditungguin dulu. Ditungguin terus ditata. Ditata itu job desk-nya masing-masing apa itu dulu. Kalau bengkel resmi, bengkel umum ya sama semua. Jadi kalau prinsipnya gini, kalau bengkel satu terus ditungguin tiap hari nungguin bengkel, ya itu nggak usah dibahas, itu pasti bisa. Karena memang mau ditungguin nggak bisa ya apa kan mana. Cuman ketika kita ngomong bengkel itu, contoh kan sing paling ekstrim kan rumahku di Surabaya, bengkel nang Blitar, ngono toh. Terus tak tinggal. Nah, mungkin saya 1 bulan sekali yo lihat lah. Tapi kan asal usulnya kan saya juga di Blitar nungguin lah. Paling enggak sebulan 2 bulan tak tungguin dulu kan. Kenapa? Karena saya membangun sistem. Nah, sistem itu artinya ada yang mengelola bengkel, penanggung jawabnya ada. Terus ono istilahnya kepala mekaniknya, ada mekaniknya, ada adminnya. Itu dulu. Jadi kalau istilah kita itu mau membangun sistem kan enggak bisa bengkel satu, mekanik satu terus dibuatkan sistem. Gimana sistemnya? Kan enggak ada yang kontrol. Maka satu-satunya jalan yo ketika buka bengkel ya memang ada adminnya, ada kepala mekaniknya, minimal seperti itu. Kenapa? Contoh kayak gini ya, bolak-balik aku ngomong di konten saya itu nggak pernah ada saya ngomong bahwa mekanik itu gajinya besar, nggak ada, nggak pernah ngomong yo. Nah kenapa? Karena saya berprinsip bahwa yo kita bekerja itu kan sama aja, saya buka bengkel itu kan bisnis, saya berinvestasi modal, kemudian saya buka, dan yang kita jual kan jasa. Jasa tidak mungkin bisa jualan gede loh maksudnya. Karena ada batasan untuk jasa. Dari situ dibangunlah sistem gimana caranya ketika ada unit masuk itu insentif. Nah, ini ngomong insentif itu ya semua dapat. Kenapa? Karena kalau kita nggak bangun sistem seperti itu, maka ya terjadi kemungkinan ada kebocoran. Contohnya si A mengerjakan tanpa dinota, tanpa dibuatkan nota, kan kalau semua dapat otomatis yang lain itu kan pasti nggak setuju dong. Ya paling jelek gini lah, saelek-elek wong pasti ono apike, dan sebaik-baiknya orang pasti ono eleke. Paham gak? Jadi sebaik-baiknya orang pasti ada jeleknya, dan sejelek-jeleknya orang pasti ada baiknya. Nah
Artinya ketika kita membangun sistem itu, satu motor yang masuk itu jasanya, insentifnya semua dapat. Kayaknya kan gitu. Iya. Terus kemudian spare part itu ya yang adminnya sama kepala mekaniknya sama mekanik mungkin dapat dari bagian part itu meskipun nilainya kecil. Disitulah kita membangun awal dari sebuah sistem. Nah nanti kita bagi job di saya masing-masing. Contoh kan ono kepala mekanik, Iya. ada mekanik, ada admin. Jobnya apa? Kan jobnya DDW. Iya. Nah dari situ maka mereka semua punya istilahnya kewajiban, tapi mereka juga punya hak. Sama, saya juga punya kewajiban, saya punya hak. Artinya mekanik itu ya sebagai mekanik itu tugasnya adalah menyelesaikan keluhan dari konsumen itu. Dari sisi motornya menjelaskan ke konsumen. Kepala mekanik itu mengontrol jalannya bengkel itu, termasuk anak buahmu mekanik, admin, cuci, disiplin atau enggak, itu kan tergantung kepala mekanik itu. Nah penanggung jawab dia tugasnya mengelola saya administrasi atau manajemennya bengkel. Nah di situ maka terbentuk sebuah alur kerja. Alur kerja contoh, ketika konsumen datang ada yang menerima. Setelah menerima dicatat ada yang input data. Input data ono sing ngerjakno mekanik. Habis itu di final check sama kepala mekaniknya terus diserahkan. Nah ini kan konsumen bayarkan ke kasir. Coba bayangkan ketika tidak ada adminnya, terus membayar terus bisa IDDW, rusak tuh bengkel. Bener gak? Iya. Artinya harus ada yang menerima itu dulu. Nah terus dengan berjalannya waktu ya kita buatkan laporan. Terus apa mana kira-kira? Nanti saya sambung karena ini kan awalnya kan kayak ngono, tapi kendalanya kan masih ono tau ngono. Pasti. Nah, kira-kira menurutmu apa kira-kira kendalanya? Kendala yang biasa di lapangan kan bengkel kan ya nggak cuma istilahnya loh, orang itu kan nggak mungkin kan ikut bengkel terus semua kerasan nggak mungkin, bener nggak? Iya. Ya kayak dicontoh lah kan, ya saya punya ancang-ancang buat buka bengkel sendiri. Nah, terus ya kan kendalanya kayak pastilah itu kehilangan mekanik atau kehilangan istilahnya kehilangan karyawan lah kan. Ya maksudnya gimana cara ngatasinnya ketika ditinggal mekanik atau karyawan keluar itu. Yo prinsipnya kan gini loh. Ketika kamu masuk, ini saya cerita kamu loh. Ketika kamu masuk dari awal kan saya sudah bilang bahwa nah belajar sing pinter, lek pinter keluar buka sendiri kan gitu toh. Nah, Dwi ya sama toh. Artinya ya ini manusiawi. Ini adalah menurut saya sih. iya. Siapa sih orang yang nggak ingin sukses? Iya. Siapa yang nggak ingin merubah nasib? Siapa yang nggak ingin dari mekanik terus punya bengkel sendiri? Pasti ya kalau orang normal ya pasti semua ingin toh. Iya. Enggak? Sama ketika saya buka bengkel itu kan saya harus mikir bahwa kamu ikut saya, tapi kan nggak selamanya kamu ikut saya. Iya. Kamu ikut saya juga. Saya gini loh, intinya ketika kita memulai sesuatu, memulai buka usaha itu, ya saya butuh sekali karyawan. Iya, jujur ya saya sangat membutuhkan karyawan. Sangat loh ya, aku ngomong nggak ngomong, sangat membutuhkan karyawan. Nah, tapi saya yang penting itu istilahnya tidak menzolimi karyawan itu. Ya, kita transparan aja. Kalau terlepas kamu nggak cocok ini kan ngomong kerja itu kan ya pasti boleh cocok kok. Iya. Lek nggak cocok, ya silahkan keluar nggak apa-apa. Oh nggak cocok kok. Iya. Artinya apa? Ya saya butuh sekali karyawan, tapi saya juga nggak takut kehilangan karyawan. Contoh, terbaik sekalipun karyawan itu terbaik, sebaik apapun itu karyawan, pasti dia punya keinginan buka bengkel sendiri. Contohnya awakmu lah, wes dia pengen buka bengkel lah. Awak ya pasti pengen buka bengkel lah. Artinya kita semua itu kan pengen buka bengkel. Terus ketika kamu punya keinginan itu mau tak larang, ya enggak? Nah, cuman siklus alamnya menurut saya ketika kita masih bekerja sama, kamu masih ikut saya, kamu masih bekerja, ya otomatis ya komitmen. Komitmennya apa ya? Bukamu jam piro. Terus pekerjaanmu apa aja?
Yes, bekerja secara profesional maksudku. Ya waktunya apel pagi. Tadi kan saya ngomong sistem loh. Nah ketika sistem tadi, dulu ketika di Blitar itu saya pulang ke Surabaya, saya di Surabaya. Ya satu-satunya jalan yang kita bisa sekarang kan eranya kan teknologi HP loh. Yo, sing jelas pasti itu pagi kan awakmu ngerti tau bahwa setiap pagi harus apel pagi berdoa. Foto kirim di aku. Siapa yang telat, siapa yang nggak masuk, siapa yang izin. Saya tahu itu dulu. Siang jam 12 itu kan kirim laporan. Bengkel 1A masuk berapa, bengkel B masuk berapa, kan gitu loh. Unit. Ketika sore, yo laporan lagi. Laporan itu laporan lewat WA itu artinya yo laporan yang fast respon atau cepat. Tapi kan ada Excel juga, laporan di Excel, laporan di program, semua kan ada. Artinya yo, menurut saya kalau kita bengkel itu sudah ngomong nggak ditungguin, ya satu-satunya jalan kita harus pakai komputer. Apakah tidak terjadi kebocoran? Masih ada. Nggak ada bekerja bisnis terus zero, kebocoran itu nggak ada, pasti ada. 0,0 sekian pasti ada kebocoran. Namanya orang kan ada lupanya juga. Tapi terkontrol. Kenapa? Ketika lolos atau ketika kita ngomong setiap bulan dicek ada kebocoran. Kebocoran berapa? Yo kita sama-sama nanggung. Artinya yo pemilik yo nanggung, kepala mekaniknya nanggung, penanggung jawabnya juga beban, mekaniknya yo, admin juga ikut nanggung. Artinya ya cuman persentasenya berbeda. Umpamanya 100%, yo 40% pemilik, 60% digotong. Banyak orang. Kenapa kok harus mengganti atau harus dibebankan? Bukan kita jahat, enggak. Karena kalau nggak dibebankan maka tanggung jawabnya kurang. Hilang gak ngijoli ya. Nah, tapi kalau sama-sama kita punya beban ganti, otomatis pasti ada beda lah. Tanggung jawab. Ono rasa tanggung jawab. Jadi menurut saya setiap ada yang masuk pasti saya bilang, ketika kamu mau keluar, kamu masuknya kan baik-baik. Ya kalau mau keluar ya baik-baik juga. Terlepas kamu keluar ikut kerja orang lain, kamu keluar buka sendiri, atau kamu keluar gak cocok atau apapun, ya minimal saya dikasih waktu 1 bulan untuk mencari pengganti. Betul ya? Benar. Nah itu kenapa kok dari pengalaman itu saya berpikir, kalau saya punya bengkel 1, ya ngomong kita punya bengkel 1, terus kemudian anggap aja lah paling kemungkinan terburuk lah, kepala mekanik, front desk, mekanik keluar semua, habis loh, bengkel saya tutup. Saya masih mencari lagi SDM baru. Nah ini jujur aja, ini kesulitan atau ketakutan semua pemilik bengkel. Seorang pengusaha bengkel itu yang paling takut itu ketika anak buahnya keluar bareng, mekaniknya keluar, karena mekanik itu kan punya skill. Kita nggak bisa loh Pak, mekanik itu sehari kamu keluar terus langsung dapat ganti terus langsung bisa kan nggak bisa. Ya butuh proses untuk belajar, istilahnya mengkader, regenerasi kan gitu. Makanya solusinya menurut saya ini guru mesti bener aku tapi saya berpikir kalau bengkel saya 1, maka ketika mekanik saya keluar atau karyawan saya keluar, kemungkinan anggap baik paling terburuk keluar semua, bengkelku tutup. Maka saya harus buka bengkel yang lain, buka bengkel lagi. Kenapa? Karena kalau bengkelnya lebih dari 1, kan gitu ya. Kita nggak ngomong sombong, nggak ngomong cerita apa nih. Saya hanya berpikir saya hanya ngomong apa yang saya pikirkan. Ketika kita buka bengkel 1, di situ dilema. Kenapa? Karena kita bergantung sama SDM-nya. SDM-nya keluar habis kita. Tapi kalau ada 5 titik, mama, ini ngomong 5 titik atau 6 titik, 6 bengkel, mama. Nah, ketika kita ngomong 6 bengkel, anggap 1 bengkel ini demo keluar semua. Ya kita ambilkan satu kan tetap buka bengkel itu. Bener ya? Iya. Artinya masing-masing bengkel kan ada kepala mekaniknya masing-masing, ada adminnya masing-masing, gitu. Iya. Nah itu kita harus backup juga.
kan ada penanggung jawab. Kalau SA-nya keluar kan masih ada penanggung jawab yang bisa backup. Terus admin ada 6, ya kita ambil ADH loh, accounting atau admin. Jadi ketika frontdesk-nya keluar mendadak, ya kita sudah punya backup. Jadi kalau mekanik yang keluar kita sudah punya backup, kita menyiapkan kader-kader itu. Ya di bawah ini yang baru, istilahnya gini ya, yang fresh kita juga harus menyiapkan mekanik, tenaga muda. Kan dia proses belajar, gitu. Yang senior sama, kita juga harus mikir bahwa yang senior itu pasti juga ingin buka bengkel, keluar loh. Nah, terus kepala mekanik sama, dia juga ada keinginan buka bengkel sendiri, ya wajar loh Pak. Artinya ketika kepala mekanik keluar ya kita sudah bisa backup sama penanggung jawab. Kalau penanggung jawabnya keluar kan SA-nya kan masih ada, kepala mekanik ini kan masih ada. Artinya kita bekerja itu tidak boleh bergantung sama satu orang. Kita harus membangun sistem di mana ketika ada salah satu itu yang keluar, ya kita support karena pengen lebih maju, pengen usaha sendiri. Tapi satu sisi kan usaha kita kan tidak boleh terganggu. Artinya apa ya? Ya kita harus nyiapkan backup. Backupnya kayak tadi, kayak pagi, terus kemudian siang laporan, sore laporan, terus email laporan, kita bisa buka cek. Contoh hari ini lah, kita buka komputer dari jauh kan bisa sebetulnya, benar nggak? Jadi menurut saya membangun sebuah sistem ini yang lebih sulit membangun sebuah sistem daripada istilahnya mengendalikan itu. Kalau sistem sudah terbangun maka kita lebih mudah. Nah artinya pelajarannya adalah belajar itu dari yang kecil dulu. Ketika kita masih bisa buka satu ya kita harus mikir bahwa satu itu ya ditungguin lah titik. Ya enggak sering-sering dilihat, kontrol, bila perlu ditungguin. Tapi ketika sudah buka mungkin 2, 3, 4 kan otomatis tidak mungkin kita nungguin satu-satu. Visi kita. Makanya sistem itu dibangun untuk bukan menghilangkan, istilahnya bukan menghilangkan masalah, atau mungkin ketika sistem itu ada terus dijamin baik-baik saja. Baik-baik saja nggak kira-kira? Masih ada kendala, ya toh. Sebagus apapun sistem, itu kalau tidak dijalankan dengan baik, ya apa artinya sistem? Benar nggak? Nah artinya sistem itu butuh kontrol ya, penanggung jawab ngontrol SA-nya, mekaniknya, kepala mekanik kontrol anak buahnya, ownernya ya kontrol lah. Yang kebanyakan kadang-kadang kita itu mungkin terlalu, kelemahan kita kadang-kadang ya dikontrol itu. Contohnya apel pagi kok nggak bisa disiplin ya. Sebetulnya kan kalau kita transparan kan ya nggak ada alasan untuk nggak disiplin. Makanya kalau saya komitmen, maksudnya saya butuh sekali karyawan, tapi saya juga tidak takut kehilangan karyawan. Maksudnya gini, apa artinya kamu punya karyawan pinter ya, mekanik top lah, tapi kamu nggak bisa bekerja sama, kamu nggak bisa jadi leadership, kamu nggak bisa ngikuti aturan, bener nggak? Masa ada belani wong siji terus kemudian aturan rusak? Enggak, artinya ya itu cerita sekilas ya tentang gimana sih mengelola bengkel itu, gimana sih kok bengkel ini tempatnya berbeda kota tapi kita bisa menjalankan itu. Artinya ya sistem, membangun sebuah sistem di mana itu transparan itu pasti ke depan. Kebocoran ya pasti ada, sekecil apapun itu pasti ada. Cuman kita meminimalis kebocoran. Terus kemudian ketika kita berjalan itu, ya kalau satu jelas tinggal keluar habis kita. Makanya buka lagi untuk membackup juga. Ada kepala mekaniknya masing-masing, ada penanggung jawabnya, ada adminnya. Jadi ketika ada yang keluar ya kita sudah siap. Mau nggak mau siap kan? Nggak siap nggak mungkin kan? Ya mungkin itu dulu lah, nanti disambung lagi ya. Ini kontennya ketahuan terlalu panjang, malas yang dulu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.